Hari ini Pak Minggu mau ajak saya untuk cari binatang yang bisa dimakan di hutan ya Pak Minggu? Iya. Biasanya mereka bersembunyi di mana? Sembunyi di pohon aren dia. Biasanya ngumpetnya di pohon aren di dalam batangnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelah sana Pak. Kondisi hutan Kalimantan yang selalu lembab dan basah membawa keuntungan tersendiri bagi masyarakat. Salah satunya adalah mempercepat pembusukan batang kayu. Oh ini, oh mana pohonnya? Ini. Pohonnya sudah tidak ada. Ternyata kita memang carinya itu di pohon yang sudah ditebang. Ya betul. Terus sisa umbutnya. Iya. Nah umbut yang membusuk itu biasanya jadi tempat tinggalnya ulat aren berarti ya Pak? Iya, betul. Nah ini sisa umbutnya di bawah. Sekilas, umbut batang aren ini sudah tidak bermanfaat lagi. Namun ternyata di dalamnya terdapat ulat aren, sumber protein alternatif bagi masyarakat desa Batu Lepok. Semakin busuk umbut batangnya, semakin besar kemungkinan untuk menemukan ulat aren. Umbut yang ada di hadapan saya ini sudah membusuk kurang lebih 1 bulan. Itu Bapak ngapain? Mendengarkan suaranya. Ada suaranya ulatnya? Ada. Kayak gimana? Saya baru tahu kalau ulat ternyata ada suaranya. Jadi selain kita gali-gali di bagian dalam batang arennya ini, kita juga harus dengar suaranya. Siapa tahu ada suara berisik gitu ya di dalam. Iya. Kalau ada suara berisik biasanya ulatnya lagi bergerak-gerak. Iya. Ya, Tadi kayaknya itu di bawah deh tadi ada. Musim hujan merupakan waktu paling pas untuk mencari ulat aren. Kondisi tanah yang lembab membuat ulat aren mudah ditemukan. Biasanya terdapat lubang-lubang kecil di batang yang membusuk. Lubang inilah yang menjadi sarang dari ulat aren. Ulat aren adalah salah satu fase kehidupan dari kumbang sagu. Mana Pak? Ini dia. Dari ulat-ulat lain yang pernah saya lihat, ulat pohon aren ini menurut saya salah satu yang terlucu bentuknya. Jadi dia itu pendek tapi gemuk, Iya. bulat. Jadi dia tuh gerakannya tuh benar-benar aktif sekali. Jadi lekukan badannya benar-benar kelihatan tuh. Saat pohon aren membusuk, biasanya telur-telur kumbang akan berjatuhan dan berubah menjadi ulat. Selain hidup di pohon aren, ulat ini juga dapat ditemukan di pohon sagu dan kelapa. Kalau ini yang dari ulat bukan Pak? Iya, yang dari ulat. Ternyata ini berarti pohonnya busuknya udah cukup lama nih ya. Iya. Karena dia dari ulat sudah sampai berubah jadi kumbang. Tuh. Dia bisa terbang. Bisa dimakan juga? Bisa? Bisa juga, garing-garing krenyes. Iya. Dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan agar ulat aren berubah menjadi kumbang. Kumbang sagu atau Rhynchophorus ferruginea tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu makanannya adalah empulur batang sagu dan aren yang membusuk. Tak heran jika telur dan larvanya sering kita temui di pohon ini. Ya, dapat lagi nih. Ini lebih kecil daripada yang tadi. Iya. Tapi ternyata nyari ulat aren ini susah gampang ya. Iya. Karena nggak sekali tebang terus langsung kelihatan ulatnya. Posisinya di mana sih Pak biasanya? Posisinya di keras-keras begini dia. Oh, di dalam-dalam, di bagian batang yang masih keras. Mesti kita congkel, Iya. tapi jangan sampai pecah. Pokoknya bentuknya harus masih seperti ini. Masih utuh. Iya. Ulat aren gemar tinggal di bagian dalam batang. Gerakannya gesit dan fleksibel, sehingga bisa dengan mudah masuk ke dalam celah kecil di batang yang membusuk. Gak mau. Ini namanya sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah ini sebelum kita sate ya Pak. Kita cek dulu nih, Bapak mau nggak makan mentah? Gak mau. Nggak mau. Nggak mau Pak? Iya. Enak Pak, mau nggak Pak? Mau lah Pak, temenin saya. Nggak mau ya? Kau Ya yang udah. masak. Mending masak aja, Bapak yang masak, ya udah aku yang cobain. Cobain yang kecil aja. Kalau makan ulat kepala jangan ikutan dimakan ya. Dari sekian banyak ulat yang saya pernah coba dari berbagai pohon, ulat pohon aren ini rasanya yang paling enak.
nggak amis sama sekali, ada manisnya. Apa karena dia aren ya Pak? Dia makan umbut. Enak, beneran. Karena ulat yang didapatkan cukup banyak, jadi kita bisa lumayan nih buat 3 tusuk sate lah buat berdua ya. Tapi itu satenya nggak dibakar pakai api, jadi itu api tunggu dulu sampai jadi bara. Iya. Sambil nunggu, Pak Minggu buat tusuk satenya, saya buat bumbunya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Karena rasanya yang sudah gurih, tidak diperlukan bumbu yang banyak untuk mengolah ulat aren. Masyarakat biasanya mengolah dengan cara sederhana agar cita rasa aslinya tidak hilang. Nih ulatnya udah ditusuk jadi udah mirip saya sate. Tapi ternyata kalau ditusuk, terus kan dia berarti sudah mati Pak. Iya. Terus ini berubah ya, dia jadi nggak sekenyal waktu hidup. Iya betul. Dia jadi keras tuh badannya. Mirip kayak telur rebus. Ulat aren sangat baik dikonsumsi orang yang memiliki kolesterol tinggi. Tubuh ulat aren tidak mengandung lemak, hanya protein dalam tingkat yang tinggi. Ini yang gosong buat Pak Minggu. Nggak apa-apa ya Pak ya. Saya kurang berbakat kayaknya ngebakarnya. Nah ini sate ulat dari pohon aren. Kalau baunya mirip kayak gurita bakar yang dikasih kecap. Iya. Kalau rasanya biasanya Pak Minggu kayak apa Pak? Kayak rasa udang. Udang. Ya. Ulat rasa udang. Itu menurut Pak Minggu. Kalau menurut saya, mari kita coba. Sate ulat. Ayo Pak, 1, 2, 3. Nggak kayak udang. Kalau menurut saya ini nggak mirip udang. Menurut saya ini mirip telur setengah mateng. Persis kayak telur setengah mateng. Lebih ke kuning telur sih. Kuning telur setengah mateng. Jadi saya suka. Ini berarti belum mateng. Ternyata pernah ada nenek moyang kita yang tinggal di sini, hidup di sini, mencatatkan semua hidupnya di batu.